Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para hadirin hadirat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan Kitabul Adab, bab berikutnya, bab tentang al-wasat bil jar, yaitu berwasiat terhadap tetangga. Maksudnya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ila akhiril ayah, yaitu dari surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, berbuat baiklah, beribadahlah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah, bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi ayatnya demikian, Allah mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kemudian wal jari dzil qurba, kepada al-jar dzil qurba, wal jaril junubi. Di sini ada tetangga dzil qurba, tetangga al-junubi. Kemudian wa binis sabil wa sahibil jambi wa binis malakat aymanukum. Jadi di sini Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan berbuat baiklah, ya. Berbuat baiklah. Bisa Allah mengatakan dalam ayat tersebut ada tentang dua. Yang pertama Allah mengatakan al-jar dzil qurba, dan yang kedua al-jaril junubi. Para ulama berselisih tentang makna dua tetangga yang Allah sebutkan atau perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Yang pertama Allah mengatakan al-jari dzil qurba. Ada yang mengatakan al-jari dzil qurba maksudnya tetangga yang punya hubungan kerabat. Ini pendapat pertama. Adapun al-jaril junubi maksudnya tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang kedua ada yang mengatakan al-jari dzil qurba maksudnya adalah al-jar al-mujawir, yaitu tetangga yang langsung nempel dengan rumahmu atau yang paling terdekat. Adapun al-jaril junubi maksudnya adalah tetangga yang jauh, Intinya tetangga disuruh untuk dibaikin, bahkan Allah wasiatkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga salah satu amal saleh. Ya, karena Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa nas sabil wa malakat aymanukum. Di sini 8 Allah katakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah itu karib kerabat, orang miskin, anak yatim, kemudian tetangga dekat, ya, atau tetangga yang berhubungan kerabat, kemudian tetangga jauh, ya, atau tetangga yang tidak langsung nempel dengan rumah, yang tidak ada hubungan kekerabatan juga. Kemudian kepada ibnu sabil, kepada sahibul jambi. Sahibul jambi ada yang mengatakan adalah teman safar, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah istri. Kemudian wa binis sabil, yaitu orang yang musafir yang kehabisan bekal. Maka ini semua adalah lahan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Di antara lahan kita untuk melakukan kebaikan adalah berbuat baik kepada tetangga. Pada tetangga. Siapa sih di antara kita enggak punya tetangga? Saya rasa setiap kita punya tetangga. Oleh karenanya kita berusaha meraih pahala dari segala sisi. Di antaranya bagaimana kita bisa meraih pahala dengan bertetangga, ya, dengan bertetangga. Ini menunjukkan tentang sempurnanya syariat Islam. Sempurnanya syariat Islam, di mana Islam bahkan mengajarkan tentang wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Abu Bakr bin Muhammad an Amrah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala yusini Jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku, senantiasa berarti menunjukkan Jibril berulang-ulang. Mazal itu dalam bahasa Arab artinya senantiasa. Berulang-ulang Jibril datang kasih tahu Nabi. Jibril alaihissalam datang lagi kasih tahu Nabi. Untuk apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Berulang-ulangnya Jibril kasih tahu Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya perkara bukan perkara sepele. Berbuat baik kepada tetangga berarti pahalanya besar. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai saya menyangka bahwasanya Jibril akan mendatangkan syariat bahwasanya tetangga itu termasuk ahli waris, seperti kerabat. Padahal kita tahu tidak semua kerabat ahli waris. Ya, sampai saking seringnya Jibril menyuruh Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, sampai Nabi menyangka Jibril alaihissalam akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Tapi hadis misal ini datang juga dalam riwayat yang lain dari riwayat Ibnu Umar. Kalau tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Minhal, qala haddatsana Yazid bin Zurai, qala haddatsana Umar bin Muhammad an abihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan dia termasuk ahli waris. Di sini hadis riwayat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang juga dalam hadis riwayat lain dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma juga dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan menurunkan syariat bahwasanya tetangga adalah ahli waris. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, menunjukkan hadis ini penting. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tadi perhatikan tadi dalam surat An-Nisa, Allah suruh berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Dan Allah sebutkan dua model tetangga, ya. Dua model tetangga. Tadi sudah kita singgung. Al-jar dzil qurba. Al-jar dzil qurba. Kemudian al-jar al-junubi. Ini al-jar dzil qurba, ada yang mengatakan maksudnya adalah ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan. Kemudian adapun yang satu mengatakan maksudnya tetangga al-mulasik yang berdampingan. Adapun al-jar al-junubi maka lawannya, yaitu lawan dari ini. Lawannya. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya tetangga bukan kerabat, sebagaimana pendapat yang pertama, dan ada yang mengatakan tetangga jauh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran memberi perhatian terhadap tetangga. Ya. Bahkan tetangga disebutkan oleh para ulama bahwasanya tetangga mencakup orang kafir, dan itulah yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi tetangga, urutan tetangga, tingkatan tetangga kalau kita mau katakan, ya. Tingkatan tetangga yaitu yang memenuhi yang pertama yang memenuhi tiga hak. Tiga hak tersebut apa saja? Yaitu muslim, ya, kerabat, dekat. Ini tiga hak. Terus yang kedua yang memenuhi dua hak.
Misalnya dia muslim dan kerabat atau muslim yang dekat ya. Misalnya muslim plus dekat atau muslim plus kerabat. Kemudian yang ketiga adalah kafir ya. Tetangga kafir ya. Tetangga kafir. Jadi kafir juga merupakan tetangga yang harus kita baiki. Dan kita dapat pahala. Makanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ketika dia bertanya kepada keluarganya, "Sudahkah kalian berikan masakan sesuatu?" Dia menyuruh keluarganya untuk masak yang enak untuk dia berikan kepada tetangganya Yahudi. Dia bilang, "Kirim kepada tetanggaku Yahudi karena aku mendengar Nabi bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbaik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita punya tetangga muslim atau non muslim, kita berbuat baik ya. Kita berbuat baik. Saya rasa berbuat baik kepada tetangga tidak susah, tidak mesti tiap hari. Karena apa? Karena ini diantara sunan al-mahjura, sunnah yang ditinggalkan, berbuat baik kepada tetangga. Orang-orang sekarang semakin sibuk dengan dirinya masing-masing. Tentu masing-masing punya kesibukan. Sehingga tidak sempat tengok tetangga, tidak sempat menjenguk tetangga, tidak sempat memberi sesuatu kepada tetangga, tidak sempat beli oleh-oleh buat tetangga, tidak sempat. Maka ini tentunya adalah kekurangan yang harus kita perbaiki. Karena inilah sunnah Nabi SAW dan salah satu sebab seorang bisa masuk surga yaitu berbuat baik kepada tetangga. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab berikutnya adalah bab ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bab tentang dosa orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bawa'iqahu ya, bawa'iqahu jamak dari al-bawa'iq jamak dari ba'iqah. Dan ba'iqah ya atau apa namanya? Madah ini disebutkan dalam Al-Quran dalam dua surat ya, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 34, au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir, atau Allah membinasakan kapal-kapal tersebut akibat dosa-dosa mereka. Sini Allah mengatakan yubiquhunna. Imam Bukhari membawakan yubiquhunna ayyuhlikuhunna, itu binasakan. Maubiqa yaitu waja'alna bainahum maubiqa dalam surat Al-Kahfi ayat 52, yaitu kami jadikan bagi mereka tempat untuk binasa. Maksudnya bawa'iqah maksudnya gangguan-gangguan yang mengganggu ya. Maka Nabi sini mengingatkan bahwasanya orang yang mengganggu tetangganya sehingga tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya, tidak nyaman tinggal di samping dia, maka orang ini mendapat dosa besar. Baik, kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Asim bin Ali, qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id an Abi Syurai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, sungguh dia ini tidak beriman. Demi Allah, sungguh dia tidak beriman. Rasulullah SAW sebut 3 kali, tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah, siapa maksud anda ya Rasulullah yang anda bilang tidak beriman sampai 3 kali? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak beriman. Rasulullah sampai sebut 3 kali adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman. Nah, ini menunjukkan penafian iman darinya, berarti dia melakukan dosa, bahkan melakukan dosa besar. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam hadis Abu Hurairah ya, dalam riwayat Muslim lafalnya la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga, berarti tidak masuk surga orang yang tangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak masuk surga orang yang tangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka ini menunjukkan bahwa seorang selain disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, disuruh jangan mengganggu tetangga. Karena kelaziman berbuat baik kepada tetangga adalah tidak mengganggu tetangga. Ya, apapun gangguan kita hindarkan. Semakin besar gangguan, semakin besar dosa kita. Maka jangan sampai anak-anak kita berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga tidak bisa tidur. Jangan sampai kita muter sesuatu acara yang besar-besar sehingga tetangga tidak bisa tidur. Ini dosa. Ya. Jangan sampai kita buang sampah di depan rumah kemudian aromanya masuk ke tetangga sehingga tetangga tidak bisa
tidur. Jangan sampai malam-malam kita teriak-teriak, dia kejaga terbangun ya. Kita mukul-mukul dinding di malam hari karena maku sesuatu, akhirnya tetangga terbangun terjaga di malam hari. Inilah bentuk-bentuk mengganggu tetangga. Jangan sampai kita beli bensin pakai solar, kemudian bensinnya kita nyalain sehingga asapnya masuk ke rumah tetangga. Jangan sampai kita bersih-bersih rumah di depan, tahu-tahu becek, kemudian beceknya masuk ke tetangga. Banyak hal yang bisa mengganggu apa? Tetangga. Sehingga tetangga tidak merasa nyaman tinggal dengan kita. Kapan tetangga tidak merasa nyaman, berarti kita telah terjerumus dalam dosa. Semakin ketidaknyamanan tersebut semakin parah, berarti dosa kita semakin besar. Dan di antara yang disebut oleh para ulama tentang akhlak orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ya, adalah mereka di antaranya sebagian mereka, itu mungkin tidak semua, sebagian mereka berbuat baik kepada tetangga, ya. Seperti disebutkan oleh Antar bin Shaddad. Antar bin Shaddad salah seorang penyair jahili. Dia mengatakan aghuddu tarfi hina badat jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Ya. Kalau istri tetanggaku keluar, aku pun segera menundukkan pandanganku, tidak mau mengganggu istri tetangga ya. Karena tahu istri tetangga adalah kekasih tetangganya, dia tidak ingin berkhianat dengan memandang kekasih tetangganya. Hatta juwari jarati ma'waha, sampai tetanggaku masuk lagi dalam rumah baru aku angkat pandanganku. Ini disebut oleh Antara bin Shaddad. Ibnul Mulaqqin menyebutkan perkataan Abu Hazim Al-Muzani. Beliau berkata dalam kitab Tawdih jilid 28 halaman 312, saya bacakan. Wa qala Abu Hazim Al-Muzani, berkata Abu Hazim Al-Muzani, kana ahlul jahiliyah abarra bil jar minkum. Dia ada seorang ulama mengejek atau menyindir orang-orang beriman, orang-orang kaum muslimin di zamannya. Sungguhnya ahlul jahiliyah dahulu lebih baik kepada tetangga daripada kalian. Hadza qailuhum yaqul. Lihatlah salah seorang dari mereka pernah berkata dalam syairnya, nari wa narul jari wahidah. Apiku dan api tetanggaku satu. Maksudnya tungkuku, komporku dengan tetangga sama, yaitu kami sama-sama masak dalam satu tungku, yaitu saling sangat dekatnya. Sehingga mereka masak bareng dalam satu dapur gampangannya. Wa ilaihi qabli tunzalul qidru. Dan sebelum diletakkan kidr itu panci di rumahku, dia dulu. Ya, artinya dia mengatakan saya mengutamakan tetanggaku dulu lah, yang masak dulu baru saya. Ya, menunjukkan bagaimana sudah ada namanya tradisi bertetangga di zaman jahiliyah. Kemudian dia berkata lagi, ma dharra jaran an ujawirahu an la yakuna li babihi sitru. Tidak akan beri mudarat kepada seorang tetangga meskipun pintunya tidak ada kainnya. Ya dulu ada kain, ada dikasih taruh kain atau penutup. Meskipun rumahnya tidak ada penutupnya, enggak usah khawatir. Kenapa? A'ma idza ma jarati barazat hatta yuwari jaratil khidru. Aku kalau istri tetanggaku keluar, aku tuh jadi orang buta, tidak mau lihat. Sampai istri tetanggaku masuk lagi dalam rumahnya. Subhanallah. Ini di antara adat jahiliyah yang akhlak mulia. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana hadis yang masyhur Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kata para ulama, artinya sebelum Nabi diutus sudah ada akhlak mulia yang masih tersisa pada zaman jahiliyah. Masih ada akhlak tersisa zaman jahiliyah. Kemudian aku datang untuk menyempurnakan. Dan itu banyak, keberanian, bertetangga, setia kawan ya. Di antara yang menakjubkan, bagaimana orang jahiliyah dahulu mereka berlomba-lomba untuk membantu para jemaah haji. Mereka berlomba untuk membantu para jemaah haji ya. Sampai mereka berbangga-banggaan ya. Di antara mereka bagi makan gratisan kepada jemaah haji. Ya. Ini akhlak jahiliyah. Ya. Sementara sebagian kita sekarang justru bagaimana mengeruk uang dari tamu-tamu Allah sebanyak-banyaknya. Mengambil untung sebanyak-banyaknya ya. Untuk kita malu kepada orang jahiliyah ya. Sampai di antara sebagian kita ada yang menipu jamaah umrah, menipu jamaah haji dengan iklan-iklan yang tidak benar ya. Dulu orang jahiliyah mereka bangga bisa membantu para jamaah haji secara gratisan. Terkadang kita malu sama
akhlak jahiliyah. Oleh karenanya di antara akhlak jahiliyah yang masih terjaga adalah bagaimana mereka baik sama tetangga mereka. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya masih terkait tetangga. Babul la tahqiranna jaratun li jaratiha. Bab janganlah seorang wanita meremehkan hadiah untuk diberikan kepada tetangga wanita yang lain. Jangan meremehkan. Artinya di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saling memberi hadiah antara tangga dengan tangga yang lain, terutama para ibu-ibu. Bapak-bapak mungkin sibuk kerja. Ini Rasulullah khususkan ibu-ibu karena ibu-ibu inilah yang sering terjadi gesekan di antara tetangga. Ngerumpi ya ibu-ibu yang ngerumpi. Ada acara ibu-ibu, gontok-gontokan ibu-ibu, saling hasad ibu-ibu, ibu yang satu hasad sama ibu yang lain tetangganya. Sehingga tradisi saling memberi hadiah ini paling penting di antara ibu-ibu. Saya bacakan hadis dari diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata rahimahullah taala, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala hadatsana Laits, qala hadatsana Sa'id wa huwa al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syatin." Walau firsina syatin, janganlah seorang wanita meremehkan hadiah untuk diberikan kepada tetangga yang lainnya meskipun hanya memberikan firsina syat. Firsin itu kaki, maksudnya kuku, kikil di arah kaki. Kalau kasih hadiah meskipun perkara yang sederhana, kasihkan aja sama tetangga ya. Ya, sama tetangga ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh jangan meremehkan ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, idza tabakhta fa'akthir ma'ahu wa ta'ahad jiranak. Jika kau masak, kalau kau memang dagingmu cuma sedikit, perbanyak kuahnya. Dan perhatikan tetanggamu, yaitu kasih tetangga. Kalau bisa meskipun sedikit, yang penting ada sesuatu kita kasih sama tetangga. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada para ibu-ibu ya untuk berbuat baik, memikirkan untuk berbuat baik sama tetangga yang lain. Saya rasa kita semua punya tetangga ya. Siapa sih enggak punya tetangga? Ya kecuali mungkin dia punya istana besar. Dia sendiri situ ada seperti ada kawan yang dia punya rumah, kemudian keluarganya semua, tetangganya kerabat semua, itu pun tetangga ya. Tapi kebanyakan kita bertetangga dengan yang lainnya ya. Maka terutama ibu-ibu jangan menyepelekan untuk berbuat baik sama tetangga. Nabi yang mengatakan jangan remehkan. Meskipun kau tidak punya daging, kau cuma punya kikil cuma kuku kambing dengan sekitarnya daging-daging sedikit, kasih. Apalagi lebih daripada itu. Ada kue, ada makanan, ada buah-buahan, kasih, jangan sepelekan. Karena ini salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairul jiran khairuhum li jiranihi ya. Khairul jar khairuhum li jarihi ya. Khairul jiran khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik bagi tetangganya. Saya sering sampaikan, kita ini bertetangga misalnya di klaster paling berapa sih? 20 tetangga, 40 tetangga, enggak banyak. Townhouse ya, cuma berapa? Enggak banyak. Taruhlah 100 kepala rumah tangga ya. Tapi tidak semua tetangga saling memberi. Kita ingin menjadi terbaik di sisi Allah, caranya kita jadi tetangga yang terbaik. Ya, ada sedikit kita bagi. Ada sedikit kita bagi, tidak usah tiap hari. Kita setahun 2 kali aja, setahun 3 kali aja. Itu sudah kita bisa mengunggul, kita bersaing dengan tetangga yang lainnya sehingga kita menjadi unggul di antara tetangga-tetangga yang ada dalam kebaikan, maka kita jadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa untuk bertetangga tidak susah untuk berbuat baik sama tetangga. Tinggal kalau kita pulang dari safar kita bawa oleh-oleh. Saya tidak bilang tiap kali safar, enggak. Misalnya setahun 3 kali saja sudah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau setiap sebulan sekali ada sesuatu yang kita beri sama tetangga? Bagaimana kalau tiap pekan ada sesuatu kita berikan sama tetangga? Maka pahala semakin besar. Maksudnya di sini Nabi mengatakan, jangan kau kalau mau kasih hadiah tunggu banyak-banyak dulu. Ini enggak enak cuma sedikit. Jangan. Apapun ada kasih. Ada kue sedikit kasih. Ini janganlah tunggu dulu. Jangan malu, kasih aja daging besar baru kasih. Enggak harus demikian. Kebetulan kalau ada banyak kasih banyak, kalau kebetulan cuma sedikit ya itu yang kita mampu.
Tidak semua orang, apalagi zaman Nabi SAW, tidak semua orang kaya. Jadi tidak harus kita memberi tetangga sesuatu yang besar. Suatu yang sedikit meskipun tidak besar, menunjukkan kita perhatian sama dia. Ya. Kalaupun dia tidak perhatian sama kita, enggak ada masalah. Allah perhatian sama kita karena kita telah berbuat baik kepada tetangga. Maka Ibnu Hajar menyebutkan di sini dikhususkan kata Nabi ini, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimat, karena kebanyakan yang ribut antara tetangga ibu-ibu ya. Provokator biasanya apa? Ibu-ibu, gara-gara anak-anak, gara-gara bibik ribut, gara-gara sampah ribut, biasanya provokator ibu-ibu. Kan namanya bapak-bapak sering keluar rumah. Bapak sering keluar rumah, yang hasad di antara tetangga ibu-ibu. Makanya di sini dikhususkan ya nisa al muslimat. Wahai wanita-wanita kaum muslimat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Bab siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan dia mengganggu tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Baik, sebentar. Baik, Imam Bukhari dalam bab ini mengingatkan bahwasanya konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah tidak mengganggu tetangga. Berarti kebalikannya, siapa yang suka mengganggu tetangga, berarti imannya kepada Allah dan hari akhirat kurang. Imannya kepada Allah dan hari akhirat kurang. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang berbuat baik kepada sesama muslim, tidak mengganggu muslim yang lain, maka ini adalah bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Hasin, an Abi Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia ucapkan yang baik atau dia diam. Ini semua amalan yang butuh untuk mengingat kepada Allah dan hari akhirat, mengingat hari pembalasan. Ya. Karena kalau orang tidak ingat hari pembalasan, dia seenaknya mengganggu tetangganya. Kalau seorang tidak ingat hari pembalasan, mungkin dia tidak memuliakan tamunya, dia pelit. Tapi kalau dia ingat hari pembalasan, maka dia tidak pelit, dia muliakan tamunya. Barang siapa yang tidak ingat hari kebangkitan, maka dia akan ngomong seenaknya. Seperti zaman sekarang, kalau benar seorang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia pasti ngomongnya hati-hati. Dia pasti komentar hati-hati. Dia pasti menganalisa, kemudian mengkritik atau mengucapkan sesuatu dengan hati-hati. Sekarang orang ngomong seenaknya, menulis seenaknya, seakan-akan tidak ada malaikat yang mencatat. Menghabisi orang lain, asal ngomong, orang sekarang asal ngomong. Asal nuduh, ya, asal nuduh. Asal nuduh, seenaknya. Ya, kita dapati di medsos luar biasa. Kasihan maksud saya. Waliyadzubillah ya. Orang melakukan sesuatu ditafsirkan dengan seburuk-buruk tafsir. Seburuk-buruk tafsir. Ini karena begini, karena begini, karena begini. Bagaimana mereka kalau nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak? Dikira asal ngomong selesai urusan. Dikira tulisan ini tidak berlanjut pada hari akhirat. Dikira tuduhan tersebut tidak berlanjut pada hari akhirat. Berlanjut ya akhi, berlanjut ya ukhti. Hati-hati. Orang ramai, jangan setiap hari kita komentar, kita tulis, kemudian dibaca oleh publik. Seakan-akan enggak ada masalah. Ini kan wadah untuk saling bicara seenaknya. Itu enaknya malaikat catat enggak? Catat malaikat. Dikira malaikat enggak catat. Terus itu catatan, meskipun kamu sudah hapus, tetap aja ada ya historinya, enggak akan hilang di catatan malaikat. Tapi siapa yang bisa tidak ngomong kecuali yang baik, kecuali orang yang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang tidak komentar kecuali dia pikirkan terlebih dahulu komentarnya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekarang banyak orang nulis mikirnya belakangan. Komentar mikirnya belakangan. Ngomong mikirnya belakangan. Maka sini ada 3 amal. Yang pertama Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan ganggu tetangganya. Seorang berusaha beramal saleh dengan tidak mengganggu tetangga. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat maka muliakan tamu. Muliakan berarti muliakan, senang ada tamu kita jamu dengan senyum. Hari pertama kita berusaha takalluf, itu berusaha memberikan sesuatu lebih daripada yang biasa kita makan kalau kita mampu tentunya. Dengan berseri-seri sehingga tamu tersebut merasa nyaman. Ya, kalau dia dari jauh tidak apa-apa, silakan. Kalau kita punya kamar silakan menginap di rumah kalau tidak memberatkan kita tentunya, kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu. Tapi kita berseri-seri ya. Sekarang orang saking pelitnya, jangankan tamu orang luar, kadang kerabatnya saja dia menjamu dengan tidak berseri-seri. Nampak pelitnya ketika menjamu. Bukan orang tidak ada, orang mampu. Tapi terkadang kebiasaan buat seorang membuat tamunya tidak nyaman. Tamunya ada kerabatnya sendiri, entah ponakannya, entah tantenya, entah sepupunya. Ya. Tapi karena dijamu tidak nyaman, sang tamu pun tidak nyaman di rumah, ingin segera pulang. Ya. Tapi kalau terlalu nyaman tidak mau pulang. Ya. Tapi maksud saya kalau kita punya kemampuan, kita cari pahala dengan menjamu tamu. Kita cari pahala dengan menjamu tamu. Yang terakhir tadi sudah saya singgung, man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadis berikutnya masih sama. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala hadatsana Laits, qala hadatsani Sa'id al-Maqburi an Abi Syuraih al-Adawi qala sami'at udhunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berkata dari Abu Syuraih al-Adawi, kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, yaitu Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jarahu." Kalau sekarang ini barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangganya. Kalau tadi jangan ganggu tetangganya, sama maknanya. Jangan ganggu. Ada tambahan lagi, bukan cuma jangan ganggu, muliakan tetangganya. Temu salam. Nanti kita sebutkan bagaimana bentuk memuliakan tetangga, akan kita sebutkan insyaallah. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamunya dengan jaizah, yaitu hari pertama berikan makanan yang terbaik. Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala, apa itu jaizahnya? Tetangga akan datang menjelaskan insyaallah pada babak berikutnya. Qala yaumun wa lailah, yaitu sehari satu siang dan satu malam, yaitu jamu dia dengan lebih daripada yang biasanya, makan lebih enak daripada yang kita makan. Wa dhiyafatu salasatu ayyam, dan bertamu itu 3 hari. Fa makana wara'a dzalik fa huwa shadaqatun alaihi. Lebih daripada itu maka sedekah, tidak harus bertamu, paling maksimal 3 hari. Lebih daripada itu kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Insyaallah masalah adab terhadap tamu akan ada babnya secara khusus insyaallah di kemudian hari. Saya ingin menukil dari Fathul Bari tentang makna fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya, ya. Muliakan tetangganya. Apa maksudnya muliakan? Maksudnya berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan suatu hadis menafsirkan makna al-ikram, ikramu al-jar, meskipun hadis ini datang dalam riwayat-riwayat yang lemah. Semua datang dalam beberapa jalan, semuanya lemah, tapi kata Ibnu Hajar banyaknya jalan menunjukkan ada asal hadis ini. Ya, mungkin secara sanad mungkin hadis ini lemah, tapi Ibnu Hajar menyampaikan karena maknanya indah. Dan beliau berkata banyaknya jalan meskipun semuanya jalurnya lemah, hadis ini menunjukkan ada asalnya. Ada asal hadis ini. Taib. Saya bacakan ya. Fi iddati ahadits akhrajaha Tabrani min hadithi Bahz bin Hakim an abi an jaddihi, diriwayatkan oleh Tabrani dari jalan Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Wal Kharaiti, dan juga diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarimul Akhlaq min hadithi Amr bin Syuaib an abi an jaddihi, sama. Wa Abu Shaykh fi kitab At-Tawbikh, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Shaykh, ini tiga penulis hadis semuanya, dalam kitab At-Tawbikh dari hadis Muaz bin Jabal. Maknanya sama. Para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, ma haqqul jar 'alal jar? Apa hak tetangga terhadap tetangga yang lain? Apa hak tetangga? Tapi kita bacakan. Qala, Nabi berkata, ini hadis ini sanadnya lemah ya, tapi maknanya benar ya. Qala in istaqradaka aqradtahu.
Kalau dia minta utang sama kamu, kau kasih hutang. Ini yang jelas yang mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Kalau dia minta hutangan sama kamu, kau kasih hutang. Wa in ista'anaka a'antahu. Kalau dia minta tolong kepadamu, kau tolong dia. Kau tolong dia minta ini, minta angkatkan ini sebentar, minta bantu ini. Wa in marida uttahu. Kalau dia sakit, kau jenguk dia. Wa in ihtaja a'taitahu. Kalau dia membutuhkan sesuatu, kau berikan. Dia butuh. Kelihatan dia butuh, dia miskin, dia susah, kau berikan. Wa in iftaqara utta alaihi. Ya. Kalau dia butuh lagi, kau menjenguknya atau kau kasih lagi. Wa in asabahu khairun hannaitahu. Kalau dia ternyata dapat kesenangan, kau ucapkan selamat. Selamat punya anak ke, selamat ini ke, selamat naik pangkat ke. Wa in asabatu musibatun azzaitahu. Kalau dia dapat musibah, kau takziah sama dia. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu. Kalau dia meninggal, kau ikuti jenazahnya. Ya. Wala tastatilu alaihi bil bina'i fatahjuba anhu riha. Jangan sampai kau bikin bangunan tinggi sehingga kau menghalangi angin mengenai rumahnya. Jangan. Ya, jangan. Illa bi'izni, kecuali kasih izin. Bilang bangun saya bikin bangun rumah tinggi nanti kau terhalang. Kau enggak apa. Kalau dia enggak mengizinkan jangan. Kau mengganggu dia. Wala tu'zihi birihi qidrika illa an taghrifa lahu. Dan jangan kau ganggu dia dengan aroma masakanmu, kecuali kau bagikan juga buat dia. Masak kemudian aroma kemana-mana, aroma kambing gulai misalnya, atau aroma apa kayak. Ternyata dia lagi susah, kau makan sendiri, kau mengganggunya, mengganggu hidungnya. Kecuali kau bagi juga kepada dia. Wa in ishtaraita, perhatikan kata Nabi, wa in ishtaraita fakihatan fa ahdilahu. Kalau kau beli buah-buahan, kasih hadiah sama dia. Wa illam taf'al fa adkhilha sirran. Kalau kau tidak mau kasih buah-buahan sama dia, maka masukkanlah ke rumahmu diam-diam. Wala tukhrij biha waladaka liyaghidha biha waladahu. Jangan kau biarkan anakmu bawa buah-buahan makan di luar, nanti bikin anak dia kasihan, kepingin. Ya. Ini diantara datang hadis meskipun apa namanya, syaratnya bermasalah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in a'waza satartahu. Kalau dia punya kesalahan, kekurangan, maka kau tutup aibnya. Ya. Kata Ibnu Hajar setelah menjelaskan hadis ini, beliau berkata, wa asaniduhum wahiyatun lakin ikhtilafu makharijiha yush'iru bi anna lil hadis aslan. Hadis sanad-sanadnya semua bermasalah, tapi berbagai macam jalur yang mengeluarkan hadis ini menunjukkan hadis ini ada asalnya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha berbuat baik kepada tetangga sebisa mungkin yang dia lakukan. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab hakil jiwar fi qurbil abwab. Bab tentang hak tetangga yang pintunya paling dekat. Yang pintunya paling dekat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Hajjaj bin Minhal, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Abu Imran. Qala sami'tu Talhah an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi." Ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Kepada siapa aku berikan hadiah? Qala ila aqrabihima minki baban. Berikanlah kepada yang pintunya paling dekat dengan pintumu, dengan pintu rumahmu. Ini menunjukkan bahwasanya tetangga bertingkat-tingkat. Para ulama berselisih, siapa yang disebut tetangga? Ada yang mengatakan tetangga itu adalah yang menyatukanmu dalam azan. Siapa yang mendengar azan satu masjid? Kalau zaman dulu kan masjid itu azannya pakai suara biasa. Semua yang mendengar azan dari masjid ini semuanya satu tetangga. Ini pendapat. Ya. Nah, dulu juga rumah kan tidak dempet-dempet. Ya. Tetangga yang mungkin tidak begitu banyak, tapi azannya pakai suara biasa tanpa mikrofon. Kedengar itu semua adalah tetangga. Ada yang mengatakan namanya tetangga adalah yang berkumpul denganmu ketika salat subuh. Ketemu salat subuh, itu semua tetanggamu. Kalau zaman dulu salat subuh ramai, kalau zaman sekarang salat subuh cuma berarti tetangga cuma beberapa orang. Kalau zaman dulu yang salat subuh semua itu tetanggamu. Itulah tetanggamu. Ada yang mengatakan tetangga adalah 40 ke arah utara,
40 pintu ke arah utara, 40 pintu ke arah selatan, 40 pintu ke arah timur, 40 pintu ke arah barat. Jadi 40 kali 4 160. Satu RT tetangga semua. RT mungkin 100 kepala keluarga lebih. Satu RT. Ini pendapat. Ada yang mengatakan tidak, maksudnya dibagi 10 ke utara, 10 di depan kita, 10 di belakang kita, 10 sebelah kanan kita, 10 sebelah kiri kita. Jadi tetangga itu 40 kepala keluarga. Ini semua tidak ada dalil yang tegas. Ini hanyalah pendapat para ulama. Intinya namanya tetangga itu kita sering ketemu, ya. Sering lihat, ya. Kenapa dianjurkan bahwasanya yang paling dekat pintunya, yang paling utama kita berbuat baik kepadanya, ya. Karena dia yang paling tahu apa yang kita bawa masuk ke rumah. Kalau kita masuk rumah beli durian, dia yang paling cium di luar. Tetangga jauh mungkin nggak cium. Kalau kita beli buah-buahan, dia yang lihat di luar. Kalau kita masak, dia yang paling cium aroma kita di luar. Maka dia yang lebih utama kita bantu, ya. Kalau kita punya lebih, ya kita kasih 2, 3, 4, 5 tetangga, oke. Kalau nggak ada, ya paling dekat, paling utama. Ini Aisyah mengatakan, saya punya sebagian, tidak bisa dua-dua saya kasih. Maka Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha, siapa yang lebih utama? Ya, ini pertanyaannya terkait kita nggak punya hadiah kecuali cuma untuk satu orang. Maka yang paling utama, yang paling dekat. Tapi kalau punya lebih, ya kasih semua. Kasih semua. Terus yang kedua, kenapa tetangga yang paling dekat? Karena kalau ada apa-apa, dia yang paling utama membantu. Dia yang paling utama membantu kita. Maka dia lebih utama untuk kita baikin tetangga yang terdekat. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan juga pada para pemirsa, para dokter, para ikhwan dan akhwat, untuk kita hidupkan sunnah ini, hidup berbuat baik sama tetangga. Jadi hidup di Jakarta tetangga cuek-cuek semua masing-masing, apalagi rumah udah orang masing-masing, mungkin tetangga tidak saling mengenal, tidak saling menyapa. Kita harus, ya, meskipun kita jalankan sunnah ini. Tidak semua di Jakarta atau di kampung-kampung rumah megah-megah, enggak. Kadang rumah dekat-dekatan, keluar saling ketemu di masjid, dan kebanyakan rumah di tanah air seperti itu. Ya, kecuali mungkin perumahan-perumahan mewah tidak saling ketemu, tetangganya orang kafir semua, ya. Kayak teman saya, dia tinggal satu daerah, dia bilang ini si fulan ini adalah orang paling alim di kampungnya. Di klasternya paling alim. Kenapa? Karena semuanya orang kafir, dia paling alim sendiri. Itu pun tetangga, itu pun apa? Tetangga. Orang kafir pun tetangga. Ya. Oleh karenanya kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka sangat besar. Ini tradisi tanah air, masya Allah, berbuat baik sama tetangga, beri hadiah sama tetangga, kita hidupkan. Ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari keterbaikan, raih keterbaikan di sisi Allah dengan menjadi tetangga yang terbaik. Kita saingan sama tetangga yang lain. Kita harus yang terbaik di antara mereka agar kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tidak susah. Perkara ini tidak susah, tidak sulit. Sisihkan waktu setahun 3 kali, 4 kali kasih hadiah. Insya Allah kita sudah jadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena jarang orang yang melakukan hal ini di zaman sekarang ini. Wallahu taala alam bisawab. Demikian para dokter dan hadirin subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.